Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaannya, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya dunia kita sedang sakit. Mulai dari masuknya tahun 2020 dan berakhirnya tahun 2019, bumi sedang diserang oleh sebuah wabah atau disebut dengan virus yang sebelumnya belum pernah terjadi di bumi atau belum pernah menyerang bumi. Virus ini yang isunya berasal dari negeri tirai bambu, yakni Cina, tepatnya di kota Wuhan, yang usut-usut bahwasanya virus ini tercipta dari sebuah hewan atau berasal dari sebuah hewan. Hewan ini dalam Islam dilarang dan haram untuk dikonsumsi, dimakan, dicicipi, ataupun dihidangkan. Dan nama hewan tersebut adalah kelelawar. Teman-teman, yang sering disebut seperti yang kita ketahui bahwasanya virus tersebut adalah virus corona atau COVID-19. Jadi di sini apa sih yang seharusnya kita lakukan terhadap kejadian yang menimpa kita saat ini di seluruh dunia, bukan hanya di Cina, bukan hanya di Indonesia, dari Eropa sampai Amerika pun virus ini terus menjalar, sedikit demi sedikit terus menyebar. Saya teringat sebuah kisah jika berbicara tentang virus. Dulu pada zaman sahabat, ketika kekhalifahan dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika wabah menyerang, saat itu wabah itu diberi nama atau yang bernama Ta'un. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab beserta rombongannya ingin melakukan perjalanan dari Madinah menuju Damaskus, dan ia telah bersepakat dengan salah satu sahabat di sana, yakni Abu Ubaidah. Tetapi ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Ubaidah dan para sahabat dan para rombongan yang lain menyegat atau menemui di tengah perjalanan Khalifah. Ketika mereka berpapasan, Umar yang saat itu belum tahu jelas mengenai wabah tersebut pun berkata, "Kenapa, ya Ubaidah? Kenapa kalian menjumpaiku di sini, menemuiku di sini? Bukannya kita telah sepakat bahwasanya kita akan bertemu di kota Damaskus, dan aku pun akan berkunjung sejenak di pemukiman Syam untuk melihat keadaan rakyat di sana. Dan
aku sudah berjanji kepada mereka dan sepakat kepada mereka untuk menemui mereka. Kemudian Abu Ubaidah pun menjawab dan menjelaskan kepada khalifah, innal arda sakimatun ya amirul mu'minin. Sesungguhnya bumi ini, negeri ini sedang sakit, sedang tidak baik wahai amirul mu'minin. At-ta'un, wabah ta'un, bada'a amwas fil ardil Palestin, telah menyebar dari amwas di negeri Palestin. Thumma fasaha bi baladin, kemudian menyebar ke negeri-negeri lain. Wa kasral maut, dan banyak menyebabkan kematian. Maka dari itu, sebab itu kami para sahabat mengusulkan untuk menjumpaimu lebih awal, karena ingin memberitahumu terkait wabah tersebut dan untuk mengajakmu bermusyawarah. Apakah kau akan memutuskan untuk melanjutkan perjalananmu atau kembali ke Madinah? Mari ya khalifah, kita bermusyawarah untuk menentukan keputusan bersama. Kemudian mereka pun bermusyawarah di sebuah kubu kecil, dan di dalam situ terdapat khalifah beserta rombongannya, Abu Ubaidah beserta rombongannya pula. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Abu Ubaidah rahimahullah ta'ala berkata, ya amirul mu'minin, lanjutkan saja perjalananmu menuju Damaskus. Tujuanmu itu benar, tujuanmu itu baik untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hanya karena wabah tersebut kau membatalkan niat baikmu itu. Kemudian salah satu sahabat menanggapi, ya amirul mu'minin, pulanglah, kembalilah engkau ke negeri Madinatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab virus ini, sebab wabah ini begitu berbahaya dan banyak menimbulkan kematian. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berdiam sejenak, berpikir sejenak untuk menentukan keputusannya. Tidak lama berselang, Umar pun berbicara, baik, saya akan kembali ke Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan. Kemudian dengan spontan Abu Ubaidah rahimahullah ta'ala pun menjawab atau menanggapi, tidakkah engkau lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya amirul mu'minin? Umar pun menjawab dengan tegas, na'am, ya tentu, firaron min qadarillah illa qadarillah, ya tentu, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Tidakkah kalian melihat seorang pengembala kambing, seorang pengembala domba yang turun dari sebuah lembah? Mereka memiliki dua pilihan. Yang pertama, apakah ia akan mengembala di tanah subur? Dan yang kedua, apakah ia akan mengembala di tanah tandus? Bukankah ketika mengembala di tanah yang subur, itulah takdir Allah? Dan bukankah pengembala yang mengembala di tanah tandus, itu pun takdir Allah? Kemudian salah satu sahabat dari belakang menanggapi, ya benar, kama sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, idza sami'tum bihadza waba bi baladin, apabila kalian mendengar kabar terkait suatu wabah, di suatu negeri, fala tadkhulu 'alaiha, maka jangan masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a
wa antum bihi, dan apabila wabah itu ditemukan di dalam suatu negeri dan kalian di dalamnya, fala takhruju minha, maka jangan masuk, maka jangan keluar ke negeri itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran hikmah daripada kisah pada zaman Nabi. Ketika kita berada di suatu negeri yang di situ telah terjangkit virus ini, bisa kita ada di Indonesia atau di Cina, dan negara itu telah terjangkit virus ini, maka jangan keluar dari negeri itu. Kenapa? Karena ditakutkannya engkau akan membawa virus menuju negeri lain dan bahkan akan lebih luas untuk menyebar. Tapi ketika engkau berada di suatu negeri yang tidak terjangkit akan virus tersebut, maka jangan engkau pergi dari situ atau menuju negeri yang ada virusnya. Kenapa? Karena kemungkinan besar, berpotensi sangat besar engkau akan terkena virus tersebut. Karena virus ini penularannya begitu cepat dari segala sisi. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tetaplah berhati-hati, tetaplah mematuhi apa yang difatwakan oleh pemerintah, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Apa tujuan pemerintah melakukan semua kegiatan, menyuruh kita stay at home? Itulah tujuannya. Kejadian itu telah ada pada zaman sahabat. Seharusnya kita mengambil ibrah daripada itu, bukan mengengkang, bukan meremehkan, bukan menghina dan lain sebagainya. Lalu timbul pertanyaan di sini, bagaimana ketika kita telah ada di dalam suatu negeri yang telah terjangkit virus tersebut, atau yang pada saat ini adalah virus corona, misalnya di Indonesia telah terjangkit virus corona, dan kita belum terjangkit. Kenapa kita tidak boleh keluar dari negeri itu agar kita tidak terjangkit? Bukan di situ, saudara, teman-temannya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang badan kita belum terlihat tanda-tandanya untuk terkena virus. Tapi kita tidak tahu apakah tubuh kita sudah diisi oleh virus. Hanya saja tanda-tandanya belum terlihat. Hanya saja virus itu belum bekerja seluruhnya di tubuh kita. Itu untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran. Bersabarlah di negeri itu. Karena Rasulullah SAW telah pernah bersabda, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya terkait wabah taun tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya wabah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala ala may yasha, kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Falaisa, kepada Allah ala may yasha, bahwasanya Allah akan memberikan azab kepada yang Ia kehendaki. Faj'alallahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam syarah hadis Sahih Bukhari mengenai hadis ini, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya wabah ini, wabah taun itu adalah rahmat bagi orang-orang mukmin dan azab bagi orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pembahasan tersebut. Falaisa, dan tidaklah seorang hamba yang berada di negeri yang terjangkit virus tersebut, wayumkisu fi baladin sabiran,
dan ia tetap tinggal di negeri itu dengan bersabar, dengan keadaan sabar, dan ia mengetahui bahwasanya ketika ia terjangkit akan virus itu, maka kataballahu lahu, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, illa lahu mislu ajris sahib, maka pahalanya seperti orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jelas kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini, ternyata ada hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita keluar. Jangan takut, cukup dengan bersabar di dalam negeri itu. Tapi jangan salah mengartikan, saudara, bukan berarti kita pasrah. Ini sudah takdir Allah, kena atau tidak kena, sudahlah kita pasrah. Tidak, kita tetap berusaha, kita butuh ikhtiar, kita butuh doa untuk mencegah itu semua. Ketika para dokter, para ahlinya memerintahkan kita untuk sering berwudu, memerintah kita untuk mencuci tangan sebelum melakukan hal-hal atau ingin melakukan suatu hal, patuhi, gunakan masker dan lain sebagainya, patuhi. Itu adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita untuk mencegah kita dari terjangkitnya virus tersebut. Tidak cukup dengan pasrah. Jika kita pasrah, kita juga akan salah. Kita usaha, kita doa, berdoa, yakin, sabar. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Jikalau kita memang akan terjangkit, insya Allah kita sebagai orang-orang yang beriman akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan tadi, ketika kita tidak meninggalkan negeri itu, maka pahala yang kita dapat seperti pahala orang-orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga teman-teman yang di Indonesia, teman-teman yang sedang berada di luar negeri, semuanya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit, terkhusus dari wabah yang saat ini sedang mengguncangkan dunia, sedang menghebohkan dunia. Mudah-mudahan kita semua aman. Dan saya yang sekarang masih berada di Sudan sebagai mahasiswa di International University of Africa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini.